Ya, misalnya sehat ada mudah-mudahan dalam keadaan baik ya sekarang. Soalnya banyak loh, aku lihat teman-teman sekitarku kadang-kadang ada yang mulai batuk pilek gitu kan, mulai gitu ya, udah mulai hidungnya seret gitu. Nah ya itu kan kadang-kadang buat kita rada-rada parno nih, ini kenapa nih orang nih, jangan-jangan itu tuh ya, yang virus yang menyebalkan itu ya. Nah ternyata ada juga flu tuh masih ada ya, jadi nggak benar semuanya lalu dibilang, oh ini semuanya COVID gitu, nggak, belum tentu ya. Ada juga virus-virus yang memang bisa menyebar ketika musim pancaroba dan semua sakit-sakit itu kita bisa mencegahnya dan bagaimana cara menanganinya. Di antara kita sudah ada sekarang Dr. Ahmad Farisin Samzam, spesialis penyakit dalam. Ya. Selamat pagi, selamat Pagi. Halo dokter, selamat pagi. Dokter sehat. ini lagi musim banget pancaroba ya dokter ya. Betul, Ini betul. banyak banget tadi dokter Vito udah sebutin. Teman-teman aku, keluarga di sekitar aku itu kayak udah mulai kayak ngerasa kayaknya ini bakalan pilek atau batuk. Nah Iya, kita bakalan iya. bahas nih dokter. Oke. Ini ada fakta dan mitos pertama yang perlu dijawab nih dokter. Oke. Ini katanya daya tahan tubuh yang kurang baik membuat bakteri dan virus berkembang hingga menyebabkan penyakit. Ini fakta atau mitos dokter? Fakta, Fakta dokter. boleh pakai bingit? Oh, fakta Fakta banget. bingit. Kenapa tuh dokter gimana? Ya, alasannya? kalau misalkan kita daya tahannya tubuh yang harusnya kita punya tentara banyak, kalau misalnya ada virus, ada kuman lain-lain ya, bakteri, virus, jamur, otomatis yang tadinya kuat, otomatis pertahanannya jadi luntur nih, lemah nih. Jadi mudah terserang. Jadi ini kayak ilmu perang sebenarnya. Gitu mudah terserang penyakit ya. Iya. Tapi nggak cuma di musim Betul, namanya pancaroba aja, iya. tapi pancaroba sekarang makin dong dokter ya. Betul. Oh. Jadi kalau dengan musim pancaroba, perubahan iklim, terus kemudian ada perubahan suhu, kelembaban lingkungan segala macam, nah itu menyebabkan seseorang tuh bisa rentan terhadap penurunan Daya kekebalan tahan tubuh. tubuh, daya tahan oke. tubuh. Sehingga tadi memudahkan pertahanan tubuh ini jebol, otomatis virus nempel dikit, bakteri nempel dikit, kuman nempel dikit, gampang terserang. Oke. Nah ini pas banget lagi musim hujan ya, kemarin kan hujan deras tuh ya di beberapa tempat di Indonesia ya, dan maksudnya kadang-kadang orang tuh kalau mikir, aduh nih hati-hati kalau kehujanan nanti bisa bikin batuk atau pilek, ini fakta atau mitos? Fakta, kalau Fakta, misalkan kita bicara itu menyebabkan perubahan suhunya ya. Jadi tadi perubahan suhu atau kalau misalnya kita bicara selama pertahanan tubuhnya baik, selama pertahanan tubuhnya baik, makanan baik, aktivitas tetap aktif ya, tetap gaya hidup aktif, otomatis ini yang tadinya fakta jadi mitos nih. Jadi artinya lagi-lagi pertanyaan yang pertama, daya tahan tubuh itu jadi penting juga. Oke, nah dokter ini juga nih yang paling dipercaya nih dokter yang beredar di masyarakat ini katanya hujan gerimis ini bikin sakit kepala. Ini fakta atau mitos dok? Mitos ya. Oh mitos. Mitos. Karena nggak harus gerimis atau jadi sakit kepala nggak karena gerimisnya atau nggak karena derasnya ya. Jadi kalau misalkan kita bicara hujan atau perubahan suhu, lagi-lagi kalau misalkan itu mengganggu sistem kekebalan tubuh, perubahan suhu yang terlalu ekstrim, perubahan suhu yang kelembaban lingkungan yang terlalu ekstrim, itu juga bisa menyebabkan Sakit kepala juga. salah satunya sakit kepala Jadi, gejalanya. jadi ternyata bukan cuman kalau lagi gerimis-gerimis doang ya dokter ya. Iya. Kan kadang-kadang udah mendingan kayak hujannya deras sekalian daripada gerimis itu nggak benar ya dokter berarti ya. Jadi itu mitos ya pemirsa. Iya. Ini kan kayaknya kan orang-orang bilang kan gerimis mengundang ya kadang-kadang Iya. ya. Nah, Mengundang bikin pilek. galau ya, jadi bingung ya. Nah, ini kalau di mengundang bakteri atau virus nggak ya? Ini soalnya di musim pancaroba katanya. Ini fakta mitosnya ada nih soalnya ya. Dikatanya penyakit akibat bakteri dan virus itu atau parasit seperti diare ya, orang disentri, cacingan lah itu, jamur ya. Itu makin rentan terjadi ketika seseorang memasuki masa pancaroba nih atau musim hujan. Ini fakta atau mitos? Fakta, lagi-lagi pakai bingit. Oh, pakai bingit. Fakta bingit ada nggak tuh Fakta tulisannya banget. coba? Kenapa tuh dokter? Ya, kalau misalkan lagi musim pancaroba, tadi kita bicara suhu lingkungan, kita bicara kelembaban lingkungan juga. Nah, kalau misalnya lingkungan ini berubah, otomatis satu ada yang berdampak langsung ke daya tahan tubuh, yang kedua dampak pada lingkungan nih. Jadi kayak misalkan memudahkan ada genangan air. Nah, itu kalau ada genangan air, kayak ada kaleng-kaleng kosong, mudah genangan, itu bisa muncul si pembawa nyamuk DBD, demam berdarah. Nah, itu sukanya di genangan-genangan ya. Terus kemudian kalau ada genangan air lagi di tempat-tempat untuk kayak mungkin ada yang masih pakai sumur ya untuk mata airnya untuk kehidupan sehari-hari,
itu akhirnya mata air untuk sehari-hari bisa tercemar, jadi tidak higienis lagi ya. Nah itu jadi kalau misalkan ada perubahan pancaroba dan perubahan musim yang ekstrim, itu juga bisa menyebabkan mengundang penyakit-penyakit yang banyak, mencret, kemudian misalkan flu, ya, DBD salah satunya juga, demam berdarah, dan juga ada yang leptospirosis namanya. Ya. Jadi kalau yang leptospirosis, kalau misalnya kita nggak pakai alas kaki, hujan yang bikin sampai genangan itu, nah itu ada beberapa kondisi tertentu yang menyebabkan kuman lepto itu bisa masuk. Nah, itu gejalanya ya ada demam, ada nyeri-nyeri otot dan seterusnya. Jadi itu penting ya dokter ya, Penting pakai alas sekali. kaki. Nah dokter, ini tadi dokter Vito kan sempat ngomong soal bakteri dokter. Ini bagaimana dengan virus dokter? Ini virus influenza katanya juga menyebar melalui cairan tubuh seperti ingus, air liur yang ditularkan melalui mulut, hidung atau tangan yang pernah menyentuh benda yang terkontaminasi. Ini fakta atau mitos dok? Fakta lagi-lagi. Fakta lagi? Hari ini banyak fakta ya. Iya, mungkin lagi pancaroba ya? Pancaroba. Oh, itu mitos, nggak ada hubungannya. Oke. Iya, ini fakta Ya. ya dokter ya? Mirip kayak yang tadi virus yang ngejengkelin itu, Iya. nyebelin itu. Nah sebenarnya kan cara penularannya kurang lebih sama. Sama. Ya, jadi lewat cairan tubuh yang lewat di saluran nafas atas terutama. Ya, jadi maaf lewat cairan ingusnya, ya, kemudian percikan-percikannya, Air liur. ya dari air liurnya, dan kemudian kalau misalnya itu percikan itu sampai ke katakanlah pakaian atau permukaan tangan, pada saat tangan ini pegang ini itu, nah barang-bahan yang dipegangnya untuk jangka waktu tertentu masih mengandung virus. Nah kalau misalkan itu dipegang juga sama yang lain, nah ini akan bisa menyebabkan tertular. penularan yang lain. Jadi bukan cuma virus yang menyebalkan itu aja ya dokter. Yang harus tetap cuci tangan, Yang menjaga virus yang udah kebersihan. lama-lama juga menyebalkan sih. Oh iya, sama menyebalkan. Iya, yang lain-lain juga padahal kita ingat masih ada sebenarnya Masih ada. virus yang Iya. lain juga. Nah, ya, oke. Sekarang kita bahas juga yang sering banget juga ditanya sama orang, masih banyak yang nanya soal ini ya, mengenai masuk angin. Nah, itu dia, seru kan? Nah, katanya kehujanan itu atau memakai pakaian basah dalam waktu lama menyebabkan masuk angin. Apa tuh masuk angin dan bagaimana mencegahnya? Gimana cara mengatasinya? Kita akan nanti jawabnya ya. Nanti sambil saat lagi, tetap di Hidup Sehat.